Sayap-sayap yang terkembang. Seri 2 suramnya Bayang-Bayang. Audiobook, novel silat, cerita, S.H. Mintarja, episode 226. Suasana pun menjadi hening. Namun Jatiwulung dan Kirsa yang mempunyai pendengaran yang tajam, mendengar tarikan nafas mereka, sementara kedua orang di serambi itu tidak mendengar apapun juga. Apalagi Jatiwulung dan Kirsa Podang berusaha untuk mengatur pernafasan mereka sebaik-baiknya. Dalam pada itu seorang dari kedua orang di serambi itu berkata, "Bagaimana jika kita tidur bergantian?" "Itu melanggar perintah. Kita berdua harus berjaga-jaga mengawasi bagian depan rumah ini," jawab kawannya. "Bukankah itu cukup dilakukan oleh satu orang? Jika ada hal-hal yang sangat mendesak saja, maka yang lain harus segera dibangunkan." Tetapi kawannya ternyata tidak sependapat. Katanya, "Jika salah seorang dari kita tidur, maka yang lain pun tentu akan tertidur pula, karena tidak ada kawannya berbincang-bincang." Orang yang pertama tidak dapat memaksa. Karena itu, maka ia pun segera terdiam. Jatiwulung dan Kirsa termangu-mangu sejenak. Namun keduanya kemudian dengan isyarat sepakat untuk memancing kedua orang itu turun dari serambi. Jatiwulunglah yang kemudian dengan sengaja menyentuh dinding itu. Kemudian dengan sengaja pula ia memperdengarkan tarikan nafasnya yang keras. Kedua orang di serambi itu ternyata mendengar gesekan pada dinding gandok itu. Kemudian ketika mereka dengan sungguh-sungguh mendengarkan, mereka mendengar suara tarikan nafas seseorang di balik dinding. Keduanya saling berpandangan sejenak. Namun kemudian keduanya telah bangkit. Dengan hati-hati keduanya pun mulai bergerak ke tangga. Dengan isyarat maka keduanya pun berniat untuk menyergap orang yang berada di balik dinding itu. Tetapi mereka tidak mau terjebak di saat mereka turun tangga dan memutari ujung dinding serambi itu. Demikianlah, maka sesaat kemudian kedua orang itu telah meloncat dan bergerak dengan cepat beberapa langkah dari ujung dinding serambi. Dengan senjata di tangan maka mereka berdua telah berdiri tegak menghadap ke arah Jatiwulung yang menunggu dan bersiap untuk menyerang jika orang-orang itu muncul dari balik dinding. Namun ternyata keduanya telah mengambil jarak beberapa langkah, sehingga Jatiwulung tidak dapat langsung menyerangnya. Dengan senjata teracu salah seorang dari kedua orang yang berjaga-jaga itu bertanya lantang, "Siapakah kalian?" Jatiwulung dan Kirsa Podang justru bergerak maju. Memang tidak ada pilihan lain kecuali mereka memang harus bertempur. Kedua orang yang telah mengacukan senjata mereka itu pun telah bergerak pula. Mereka mengambil jarak yang satu dengan yang lain. Sementara itu seorang dari mereka telah bertanya pula, "Cepat katakan, siapa kalian?" Tetapi Jatiwulung menjawab, "Kalian tidak perlu mengetahui siapa kami. Tetapi jika kami datang dengan diam-diam, maka niat kami tentu tidak baik bagi kalian dan seisi rumah ini." "Setan, kau kira kau berbicara dengan siapa?" bertanya salah seorang dari kedua orang itu. Jatiwulung termangu-mangu sejenak. Namun ia pun justru bertanya, "Jadi, aku berbicara dengan siapa?" "Persetan," geram orang itu, lalu katanya pula, "Menyerahlah, mungkin kalian masih akan mendapat kesempatan untuk hidup." "Aku datang kemari tidak sekedar untuk menyerah," jawab Jatiwulung, "tetapi sudah aku katakan, bahwa aku mempunyai yang tentu buruk bagi kalian." Wajah kedua orang itu bagaikan menyala. Keremangan cahaya obor di regol dan lampu minyak di pendapa, serba sedikit telah menyentuh mereka yang sudah berhadapan dan bersiap untuk bertempur itu. Demikianlah, maka kedua orang yang sedang berjaga-jaga itu tidak menunggu lebih lama. Adalah tugas mereka untuk menangkap orang-orang yang datang tanpa mereka kehendaki. Apalagi kedua orang yang datang itu seakan-akan dengan sengaja telah menantang mereka. Karena itu, maka kedua orang itu pun mulai menggerakkan senjata mereka. Namun seorang di antara mereka masih juga berkata, "Masih ada kesempatan bagi kalian untuk menyerah. Jika kalian menyia-nyiakan kesempatan ini, maka kalian tidak akan sempat lagi keluar dari halaman ini. Bahkan karena kalian tidak mau menyebut nama kalian, maka kalian akan hilang tanpa bekas sama sekali. Kamilah yang memberi kesempatan kalian untuk menyerah. Kami datang sudah dengan perhitungan yang matang, bahwa kami akan keluar dari halaman rumah ini dengan membawa hasil sebagaimana yang kami inginkan," sahut Jatiwulung. Ternyata memang tidak ada kemungkinan lain. Jawaban itu benar-benar telah membakar jantung kedua orang itu. Karena itu,
maka mereka pun telah mulai meloncat menyerang dengan senjatanya terjulur. Tetapi Jatiwulung dan Kirsa pun telah bersiap pula. Dengan cepat mereka menghindar, namun kemudian sekaligus telah menyerang pula. Kedua orang yang bertugas berjaga-jaga itu ternyata telah membentur kekuatan ilmu yang tinggi. Keduanya tidak menduga bahwa kedua orang yang datang itu dengan cepat telah berhasil mendesak mereka. Jatiwulung dan Kirsa memang berusaha untuk dengan cepat menyelesaikan kedua orang itu. Mereka masih berusaha untuk menghindari keributan yang akan dapat membangunkan seisi rumah itu. Tetapi ternyata kedua orang yang sedang berjaga-jaga itu telah bertempur sambil berloncatan mundur. Karena itu, maka Jatiwulung pun dengan cepat telah meloncat mendahului untuk menggiring lawannya menjauhi bangunan induk rumah yang dipergunakan untuk menyembunyikan Ki Mawur itu. Tetapi yang tidak diduga itu terjadi. Orang yang bertempur melawan Kirsa itu tiba-tiba saja berteriak keras-keras, "Hati-hati! Ada orang gila memasuki halaman rumah ini." Kirsa terkejut, ia tidak menduga bahwa tiba-tiba lawannya itu berteriak keras-keras. Namun justru karena itu, maka Kirsa yang berilmu tinggi itu dengan kecepatan yang tidak sempat dilihat oleh lawannya telah menyerangnya. Demikian mulut orang itu terkatup, maka tubuh orang itu pun segera terlempar dan terbanting di tanah. Tanpa dikehendakinya, maka Kirsa itu telah membunuh lawannya. Lawan Jatiwulung itu masih berusaha untuk menyelamatkan dirinya. Tetapi ia juga tidak sempat lepas dari tangan Jatiwulung. Apalagi ketika kemudian pintu peringgitan rumah itu terbuka. Seseorang telah meloncat keluar dan melihat apa yang telah terjadi. Jatiwulung sadar sepenuhnya bahwa pertempuran selanjutnya akan merupakan pertempuran yang terbuka. Karena itu, maka ia harus mengurangi lawan sebanyak-banyaknya. Betapapun ia bukan seorang pembunuh, tetapi ia tidak dapat mengendalikan dirinya untuk dapat selalu melumpuhkan lawannya tanpa membunuhnya. Karena itu, ketika kemudian lawannya itu roboh, Jatiwulung tidak dapat mengetahui dengan pasti apakah lawannya itu terbunuh atau sekedar menjadi pingsan. Namun dalam pada itu, orang yang keluar dari peringgitan itu ternyata telah memberikan isyarat kepada orang-orang yang ada di dalam rumah. Terdengar suitan nyaring dari mulut orang itu. Dan kemudian disusul dengan isyarat yang sama oleh beberapa orang yang berada di dalam rumah itu. Jatiwulung dan Kirsa Podang berdiri termangu-mangu. Mereka menjadi berdebar-debar ketika mereka melihat pintu gandok terbuka. Bukan gandok di satu sisi, tetapi kedua gandok di sebelah menyebelah pendapa. 2 orang keluar dari gandok sebelah kanan dan 4 orang keluar dari gandok sebelah kiri. Jatiwulung dan Kirsa telah menyiapkan diri untuk menghadapi segala kemungkinan. Sementara itu, orang yang berdiri di peringgitan itu masih saja mengamati apa yang akan terjadi di halaman rumah itu. Bahkan kemudian seorang lagi berdiri di pintu sambil bertanya, "Siapakah mereka itu?" "Aku belum tahu, tetapi mereka sudah membunuh 2 orang di antara kita." "Setan," geram orang itu, "biarlah anak-anak menangkapnya," berkata orang yang pertama. Bahkan ia pun kemudian berteriak, "Tangkap orang itu. Kalian jangan membunuhnya, aku ingin mendengar mulutnya itu berbicara, untuk apa mereka datang kemari." 6 orang yang turun ke halaman itu termangu-mangu. Mereka menyadari bahwa kedua orang itu tentu orang berilmu tinggi. Karena itu, mereka akan mengalami kesulitan jika mereka harus menangkap kedua orang itu hidup-hidup. Meskipun demikian, mereka tidak boleh mengabaikan perintah itu. Mereka harus berusaha sejauh mungkin untuk dapat menangkap keduanya hidup-hidup. Dalam pada itu, maka Jatiwulung dan Kirsa Podang justru telah mengambil jarak. Mereka masing-masing akan berhadapan dengan 3 orang lawan. Meskipun demikian, meskipun umur mereka telah merambah ke hari-hari tua, namun mereka berdua sama sekali tidak menjadi gentar. Demikianlah, maka sejenak kemudian, Jatiwulung dan Kirsa telah bersiap dengan senjata mereka menghadapi segala kemungkinan yang dapat terjadi. Di antara ke-6 orang yang telah mengacukan senjata mereka itu, masih ada yang mengusap mata mereka. Nampaknya mereka terkejut dan terbangun dengan tiba-tiba. Setelah menenangkan hati sejenak sementara teriakan dari halaman itu masih terngiang di telinga mereka, maka mereka telah mendengar suitan nyaring yang sekaligus sebagai perintah untuk keluar dari bilik-bilik mereka. Dalam pada itu, orang yang berdiri di peringgitan itu pun telah berteriak pula, "Hi, apakah kalian masih tidur? Cepat, tangkap mereka, mereka telah membunuh kawan-kawan kalian dengan licik." Ke-6 orang itu pun segera mulai bergerak.
Yang masih mengusap matanya pun segera menjadi terbeliak. Mereka tidak boleh menunggu terlalu lama. Demikianlah, maka sejenak kemudian keenam orang itu pun mulai bergerak. 3 orang menghadap Jatiwulung dan 3 orang berhadapan dengan Ki Resapodang. Sejenak kemudian, maka pertempuran telah terjadi lagi di halaman rumah itu. Seorang yang bertubuh pendek dengan otot-otot yang menjorok di wajah kulitnya berkata dengan geram, "Menyerah sajalah. Kalian tidak mempunyai pilihan." Jatiwulung dan Ki Resa tidak segera menjawab. Tetapi mereka harus menghindari serangan-serangan yang kemudian datang beruntun. Ujung-ujung senjata pun terayun menyambar dan yang lain mematuk dengan cepat. Dalam pada itu orang bertubuh pendek itu sekali lagi menggeram, "Menyerahlah. Kau masih mempunyai kesempatan." Tetapi Jatiwulung dan Ki Resa masih saja berloncatan tanpa menjawabnya. Orang bertubuh pendek itu tidak menawarkan kesempatan itu lagi. Tetapi ia pun segera ikut berloncatan menyerang dengan garangnya. Orang yang berdiri di peringgitan itu melangkah maju. Wajahnya mulai berkerut, demikian pula orang yang berdiri di pintu. Ia pun telah berada di sisi kawannya itu pula. Kedua orang itu berilmu tinggi, desis yang lebih dahulu keluar. Kawannya mengangguk-angguk, namun keningnya telah berkerut, ia melihat 2 orang yang bertempur melawan 6 orang itu sama sekali tidak mengalami kesulitan. Dengan tangkas mereka berloncatan di sela-sela tebasan dan tusukan senjata yang datang dari segala arah. Sebenarnya lah bahwa keenam orang itu pun mulai menjadi berdebar-debar. 2 orang tua itu bertempur dengan garangnya meskipun harus berhadapan dengan 6 orang. Keduanya bahkan seakan-akan telah menjadi 2 ekor harimau yang garang di antara 6 ekor serigala yang buas. Orang yang berdiri di peringgitan dan yang kemudian telah bergeser ke pendapa itu menjadi cemas. Kepada kawannya ia berkata, "Kedua orang itu sangat berbahaya. Kita beri isyarat kawan-kawan kita yang ada di dalam." Kawannya mengangguk. Ia pun kemudian segera melangkah masuk ruang dalam untuk memberikan laporan tentang 2 orang yang bertempur itu. Demikian kawannya itu hilang di balik pintu, maka orang yang berdiri di pendapa itu telah melangkah lebih maju lagi. Dengan demikian, maka ia dapat melihat lebih jelas kedua orang yang tengah bertempur melawan 6 orang itu. Tiba-tiba saja wajah orang itu berkerut. Dengan tergesa-gesa ia menuruni tangga pendapa. Wajahnya yang tegang menjadi semakin tegang. Bahkan ia pun kemudian telah mengumpat kasar, "Setan tua." "Hi, kaukah itu Resapodang?" Ki Resapodang tertawa. Sambil berloncatan ia menjawab, "Ya." "Kau masih ingat aku? Kenapa tiba-tiba kau sudah berada di sini?" "Hi, di mana Kebo Wingit, Gondar-Gandir dan kawan-kawannya?" "Entahlah, aku tidak tahu," jawab Ki Resa. "Wangkot harus tahu bahwa saudara seperguruannya yang gila itu telah berada di sini." "Terima kasih jika kau mengabarkan kedatanganku kepada Wangkot," sahut Ki Resa. Orang yang berdiri di tangga itu menggeram. Sementara itu Ki Resa itu pun berkata, "Tetapi sebaiknya kau tidak usah turut campur. Kau bukan keluarga Wukir Gading. Kehadiranmu hanya akan menambah keadaan semakin rumit. Biarlah kami, orang-orang Wukir Gading menyelesaikan persoalan kami sendiri." "Persetan, aku dan keenam orang yang bertempur itu memang bukan orang Wukir Gading." "Tetapi apakah kawanmu itu juga orang Wukir Gading?" bertanya orang itu. "Ya." "Ia juga orang Wukir Gading," jawab Ki Resa. Orang itu menggeram. Menurut penglihatannya, Ki Resa itu bersama-sama dengan Ki Remeng telah dibawa oleh Kebo Wingit dan beberapa orang yang lain mengambil benda-benda berharga itu. Namun akhirnya orang itu berteriak, "Kami akan menghancurkan kalian berdua. Tetapi sebelumnya kalian harus menjawab beberapa pertanyaan kami." Ki Resa tidak menjawab lagi, tetapi tiba-tiba saja ia meloncat dengan garangnya. Ujung pedangnya pun telah menggapai dada salah seorang lawannya, sehingga segores luka telah menyilang. Orang itu terkejut ketika pedih dan nyeri menyengat dadanya. Dengan serta-merta ia pun telah meloncat surut sambil menyeringai menahan sakit. Namun kemudian orang itu pun telah mengumpat kasar. Jatiwulung sama sekali tidak menyahut. Ia membiarkan dirinya disebut orang Wukir Gading, karena orang yang berdiri di tangga itu agaknya tidak mengenal semua murid perguruan Wukir Gading. Sementara itu, orang yang terluka itu tidak mau melihat kenyataan tentang dirinya. Meskipun darah sudah mengalir dari lukanya,
namun dengan kemarahan yang membakar jantung, orang itu pun telah meloncat memasuki arena pertempuran. Senjatanya justru berputaran dengan garangnya. Bahkan ia pun telah berteriak, "Jika aku mati, maka kau pun harus mati." Tetapi Kirsa dengan tangkasnya menghindari serangan orang itu. Bahkan dengan tangkasnya pedangnya telah terayun dengan cepatnya menyerang lawannya yang seorang lagi. Lawannya itu tidak mengira bahwa serangan Kirsa demikian tiba-tiba justru mengarah lambungnya. Namun dengan cepat orang itu sempat menggeliat, sehingga sentuhan ujung senjata Kirsa hanya sempat membuat goresan kecil yang tidak berarti meskipun darah mulai mengembun pula. Sementara Kirsa berloncatan menghadapi lawan-lawannya yang bagaikan menjadi gila, terdengar seseorang berteriak nyaring. Namun suaranya segera terputus ketika orang itu jatuh terbanting di tanah. Darah menyembur dari luka di dadanya. Luka yang dalam sehingga telah mengoyakkan jantungnya pula. Dengan demikian maka ketika orang itu jatuh berguling, maka ia tidak pernah mampu untuk bergerak lagi. Orang yang berdiri di tangga pendapa itu menjadi semakin tegang. Ia merasa bahwa ia tidak akan dapat berdiri saja termangu-mangu. Karena itu, maka ia pun telah meloncat turun ke halaman sambil menarik pedangnya. Sementara itu, 3 orang telah berjalan tergesa-gesa melintasi peringgitan dan pendapa. Dengan wajah yang tegang mereka pun telah menuruni tangga dan berdiri di halaman pula. Tangan-tangan mereka telah menggenggam hulu senjata mereka masing-masing. Sementara itu, seorang di antara mereka yang bertubuh tinggi besar telah menggenggam sebuah kapak yang besar di tangannya. Namun ketiga orang itu pun tertegun pula. Sementara orang yang berdiri di halaman itu berkata, seorang di antara kedua orang itu adalah Kirsa. Gila, orang yang memegang kapak itu pun menggeram, apakah yang telah terjadi dengan Kebo Wingit dan kawan-kawannya? Apakah kau dan Remeng telah berkhianat? Pradah, untuk apa kau bertanya tentang Kebo Wingit? Kebo Wingitlah yang telah berkhianat. Bukan aku dan bukan pula Ki Remeng, jawab Kirsa sambil bertempur. Lawannya yang telah dilukainya di dadanya, tidak lagi mampu bertempur dengan sepenuh tenaga. Jika ia memaksa mengerahkan kekuatan dan kemampuannya, maka darahnya pun mengalir semakin banyak dari lukanya. Orang yang disebut Prada itu pun kemudian berkata kepada salah seorang kawannya, "Beritahu Wangkot. Ia harus melihat Resa Edan itu ada di sini." Agaknya nyawa iblis tua itu memang liat. Namun seorang kawan Prada itu berkata, tetapi besok ia akan menjumpai rumahnya, istrinya dan anak-anaknya menjadi abu. Karena itu, maka kau tidak akan mati malam ini Resa. Kau akan mendapat kesempatan melihat keluargamu kami hancurkan seorang demi seorang karena kau telah mengkhianati kami. Tetapi Kirsa itu pun menjawab, aku sudah memutuskan untuk membunuh kalian semuanya di sini. Setan kau, orang yang bersenjata kapak itu pun segera melangkah mendekati Kirsa yang masih bertempur dengan garangnya di umurnya yang semakin tua. Namun orang berkapak itu masih berkata lagi, panggil Wangkot. Seorang dari ketiga orang yang keluar dari ruang dalam itu pun dengan cepat telah meloncat naik tangga pendapa dan bergegas pergi ke ruang dalam. Namun tiba-tiba saja orang itu terkejut. Justru dari ruang dalam berloncatan 2 orang yang sudah siap dengan senjatanya. Seorang masih terlalu muda dan yang seorang rambutnya sudah beruban. Sementara itu, orang yang disebut Wangkot itu pun telah menyusul pula keluar dari ruang dalam dengan senjata teracu. Iblis, siapa kau? Geram Wangkot, jadi kaukah yang bernama Wangkot? Bertanya risang. Ya. Dan kalian berdua tidak akan pernah dapat lari dari tanganku. Jawab Wangkot. Kami tidak akan lari, jawab risang, tetapi di sini terasa lebih lapang untuk bermain dengan senjata. Setan, apa maksud kalian memasuki rumah ini? Bertanya Wangkot. Kami ingin mengambil harta benda yang kalian rampok dari persembunyiannya. Kebo Wingit, Gondar Gandir dan kawan-kawannya atas petunjuk Ki Remeng dan Kirsa telah mengambil benda-benda berharga itu. Nah, sekarang, kami datang untuk mengambilnya. Jawab risang. Siapakah kalian berdua? Bertanya Wangkot. Namun orang yang akan memanggil Wangkot itu berkata lantang, di halaman Kirsa dan seorang kawannya sedang bertempur. Prada sudah berada di sana. Wangkot mengerutkan dahinya, ia memang melihat pertempuran di halaman. Namun ia tidak mengira bahwa seorang di antaranya adalah Kirsa. Karena itu, maka Wangkot itu pun menggeram. Jadi Kirsa ada di sini? Ya, jawab orang itu, jadi ia dapat lolos dari tangan Kebo Wingit? Geram Wangkot pula, agaknya memang demikian.
Wajah Wangkot menjadi merah oleh kemarahan yang membakar ubun-ubunnya. Dengan suara yang bergetar ia berkata, "Jika demikian, Remeng tentu juga ada di sini. Orang-orang ini adalah pengikut-pengikutnya." "Ya," jawab orang yang akan memanggil Wangkot itu. Tiba-tiba Wangkot itu pun berteriak, "Jangan tinggalkan Kimaur itu. Jika benar Remeng ada di sini, maka orang tua itu akan dapat dikorbankan. Terserah kepada Remeng. Apakah ia akan berusaha menyelamatkan Maur dengan menarik orang-orangnya, atau membiarkan Maur itu mati?" "Siapakah orang yang kau sebut Kimaur itu?" "Kami tidak mengenalnya, kami juga tidak mengenal orang yang bernama Remeng dan Resa." Tiba-tiba saja Sambi Wulu menyahut. "Persetan, geram Wangkot, apapun yang kau katakan, kami bukan orang-orang yang dungu untuk mempercayaimu. Terserah apapun yang kau igaukan. Tetapi serahkan benda-benda berharga yang kau curi itu," teriak Sambi Wulung. Wangkot tidak mendengarkan lagi. Dengan garangnya ia menyerang Risang yang berdiri paling dekat dengan Wangkot itu. Sementara orang yang akan memanggilnya itu langsung menyerang Sambi Wulung. Namun Risang tidak langsung melawannya. Ia pun berloncatan mundur dan turun ke halaman. "Kau tidak akan dapat melarikan diri," geram Wangkot. Namun Risang menjawab sambil berdiri tegak dengan kaki renggang di halaman, "Aku tidak akan melarikan diri. Marilah, kita bertempur di halaman." Wangkot pun selangkah demi selangkah maju. Sebuah pedang yang besar teracu ke arah jantung Risang. Namun Risang pun telah bersiap pula menghadapinya. Karena itu, maka pedang Risang pun telah menyilang di dadanya. Ternyata Sambi Wulung pun tidak ingin bertempur di pendapa. Karena itu, maka Sambi Wulung pun telah meloncat turun ke halaman. Dengan demikian, maka orang yang semula akan memanggil Wangkot itu pun telah mengejarnya pula. Sementara itu, Ki Resa telah menyelesaikan kedua orang lawannya yang lain. Bahkan Jati Wulung pun tinggal menghadapi seorang lagi yang sudah hampir tidak berdaya. Orang yang telah terluka pundak dan lambungnya itu sama sekali sudah tidak mampu lagi untuk bertempur. Karena itu, maka ia pun berusaha untuk bergeser mundur, mendekati orang bertubuh tinggi besar dan bersenjata kapak itu. Ia berharap bahwa ia akan mendapat perlindungan daripadanya. Tetapi yang tidak terduga telah terjadi. Ketika orang yang tidak berdaya itu berdiri di sebelahnya dengan tubuh gemetar karena sakit yang sangat yang menyengat di luka-lukanya itu, maka Pradah justru telah memukul kepala orang itu dengan tangkai kapaknya. Orang itu masih sempat mengaduh. Namun kemudian ia pun jatuh terjerembab. Tulang kepalanya pun telah menjadi retak dan darah menyembur dari lukanya. Orang itu hanya sempat menggeliat. Namun kemudian nafasnya telah terhenti pula. Orang yang bersenjata kapak itu pun kemudian melangkah maju mendekati Ki Resa sambil berkata, "Iblis tua. Kapakku akan membelah kepalamu. Tetapi tidak malam ini, besok, setelah kau saksikan keluargamu menjadi abu. Kau tidak akan dapat melakukannya, karena malam ini akulah yang akan membunuhmu," sahut Ki Resa. Orang yang bertubuh tinggi besar itu menggeram. Tetapi ia tidak mau menunggu lagi. Dengan garangnya ia berkata, "Setan tua. Kau kira ilmumu sudah menggapai bintang itu?" Ki Resa pun segera mempersiapkan diri. Ia sadar bahwa orang yang bertubuh tinggi besar itu benar-benar menjadi marah. Karena itu, maka Ki Resa harus benar-benar bersiap menghadapi segala kemungkinan. Sementara itu, kedua orang yang lain yang sudah berada di halaman itu pun telah mendekati Jati Wulung pula. Dengan marah orang yang pertama sekali keluar dari ruang dalam itu menggeram, "Kau tidak mempunyai kesempatan apapun lagi. Kau sudah membunuh beberapa orang kawanku. Hukumanmu akan menjadi semakin berat." "Adakah hukuman yang lebih berat dari hukuman mati?" bertanya Jati Wulung. "Ada. Dan kau akan segera merasakannya," jawab orang itu. Jati Wulung tidak menjawab lagi. Kedua orang lawannya itu sudah mulai bergerak dan mengacukan senjata-senjata mereka. Sejenak kemudian, Ki Resa dan Jati Wulung itu sudah harus bertempur lagi. Jati Wulung harus melawan dua orang, sementara itu Ki Resa bertempur dengan saudara seperguruannya, Pradah yang bersenjata kapak. Namun kedua orang itu benar-benar telah bersiap menghadapi segala kemungkinan. Di sisi lain, Risang justru berhadapan langsung dengan orang yang bernama Wangkot. Orang yang memegang kendali kepemimpinan di rumah itu. Seorang yang dianggap memiliki ilmu yang patut disegani oleh saudara-saudara seperguruannya,
karena Wangkot tidak saja berguru pada pemimpin perguruan Wukir Gading, tetapi juga pada orang lain. Sementara itu, Sambi Wulung bertempur dengan orang yang masih belum diketahui tataran kemampuannya. Karena itu, maka Sambi Wulung harus bertempur dengan berhati-hati. Yang dilakukan mula-mula adalah menjajaki kemampuan lawannya yang ternyata sangat garang itu. Serangan-serangannya pun meluncur tanpa henti-hentinya sejak senjatanya mulai bersentuhan dengan senjata Sambi Wulung. Namun semakin sering orang itu menyerang, maka Sambi Wulung pun semakin cepat mengetahui kekuatan dan kelemahan lawannya. Agaknya lawannya itu lebih banyak mengandalkan kekuatan tenaganya saja tanpa membuat perhitungan-perhitungan yang lebih mapan. Dengan demikian, maka Sambi Wulung merasa bahwa ia akan mendapat peluang yang lebih besar untuk mengimbangi kemampuan lawannya itu. Sementara itu, Risang yang bertempur melawan Wangkot harus sudah meningkatkan kemampuannya. Seperti yang dikatakan oleh Ki Remeng, Wangkot memang memiliki ilmu yang tinggi. Risang yang pernah bertempur melawan orang-orang Wukir Gading menyadari bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam ilmu Wangkot memang bukan saja yang pernah dikenalinya pada orang-orang Wukir Gading yang lain. Namun unsur-unsur yang belum pernah dikenalinya telah nampak pula terselip di antaranya, bahkan telah menyatu. Dengan demikian Risang pun harus meningkatkan ilmunya pula. Tetapi sebagai seorang anak muda yang telah mengalami tempaan yang keras, maka Risang mampu bertahan dan mengimbangi kecepatan gerak, kekuatan dan unsur-unsur gerak yang sangat rumit sekalipun. Sehingga justru Wangkot yang semakin lama menjadi semakin heran akan kemampuan lawannya yang masih sangat muda itu. Namun Wangkot yang sudah memiliki segudang pengalaman, itu masih merasa memiliki kemungkinan terbesar untuk menyelesaikan lawannya. Karena itu, maka ia pun berusaha semakin menekan lawannya dengan serangan-serangan yang cepat dan mengandung tenaga yang sangat besar. Tetapi usaha Wangkot itu tidak segera berhasil. Ternyata anak muda itu terlalu tangkas untuk dapat ditundukkannya dengan segera. Sentuhan-sentuhan dan kemudian benturan-benturan yang terjadi menunjukkan bahwa anak muda itu memiliki ilmu yang tinggi. Bahkan lebih tinggi dari yang diperhitungkannya semula. Karena itu, maka Wangkot yang menjadi semakin marah itu pun meningkatkan ilmunya semakin tinggi. Namun lawannya yang muda itu masih saja selalu mengimbanginya. Karena itu, maka kemarahan Wangkot pun semakin membakar jantungnya. Tetapi sejalan dengan itu, kegelisahan mulai merayap di hatinya. Wangkot mulai memikirkan Pradah yang harus bertempur melawan Ki Resa. Wangkot mengenal kedua-duanya. Pradah memang lebih muda dari Ki Resa, sehingga ilmu yang diwarisi Ki Resa itu tentu lebih banyak dan lebih masak. Kelebihan Pradah hanyalah kemudaannya, sehingga dukungan wadagnya agaknya akan lebih baik dari lawannya yang sudah menjadi semakin tua. Jika Pradah mampu memeras tenaga Ki Resa, maka akan ada kemungkinan Pradah mampu mengatasinya, berkata Wangkot di dalam hatinya. Namun dalam pada itu Wangkot pun memikirkan Ki Mawur yang seolah-olah menjadi taruhan sehingga Ki Remeng akan dapat dikendalikannya. Tetapi ternyata Ki Remeng tidak ada di antara mereka yang bertempur di halaman. Meskipun demikian Wangkot memperhitungkan bahwa Ki Remeng tentu ada di sekitar rumah itu. Sehingga setiap saat Ki Remeng akan dapat muncul dengan tiba-tiba dan ikut menentukan akhir dari pertempuran yang terjadi di halaman rumah itu. Karena itu, maka Wangkot pun kemudian telah mengerahkan kemampuannya untuk dengan segera melumpuhkan lawannya itu. Tetapi Wangkot telah membentur satu kenyataan. Lawannya yang masih muda itu memang memiliki ilmu yang tinggi. Sehingga dengan demikian, maka tidak mudah baginya untuk dapat segera menundukkannya. Dalam pada itu, apa yang dicemaskan oleh Wangkot itu memang terjadi. Ternyata Kasada dan Ki Remeng tidak tinggal diam. Ketika mereka mengetahui bahwa pertempuran terbuka telah terjadi di halaman, maka mereka justru telah berusaha untuk memasuki bagian dalam rumah itu. Dengan sangat berhati-hati mereka berusaha untuk mengetahui bilik tempat Ki Mawur disimpan. Sementara Wangkot bertempur di halaman, maka dua orang yang dianggap berilmu cukup tinggi telah diperintahkan untuk menunggui Ki Mawur. Bahkan Wangkot telah berpesan, jika perlu, maka mereka dapat mengancam Ki Mawur, terutama jika Ki Remeng yang memasuki rumah itu. Jika keselamatan Ki Mawur terancam, maka Ki Remeng tentu tidak akan dapat berbuat apa-apa. Sementara itu Kasada dan Ki Remeng telah berada di ruang dalam. Namun yang mereka jumpai pertama-tama bukan bilik Ki Mawur. Tetapi mereka telah bertemu dengan dua orang pengawal yang mendapat perintah untuk bersiap-siap di ruang dalam. Kasada dan Ki Remeng tidak dapat menghindari pertempuran. Dengan garangnya kedua orang itu telah menyerang.
Namun Kasada dan Ki Remeng pun telah bersiap sepenuhnya. Untunglah bahwa keduanya tidak mengenal Ki Remeng. Ketika Ki Remeng dan Ki Resa berada di rumah itu sebagai tawanan, keduanya belum dipanggil untuk ikut mengamankan rumah itu, sebagaimana beberapa orang yang berada di Gandok. Yang ada di rumah itu sebagian adalah orang-orang yang ikut pergi ke Padang Perdu untuk mengambil benda-benda berharga. Dengan demikian maka tidak ada seorang pun yang telah menyebut nama Ki Remeng. Sehingga dengan demikian, maka kedua orang pengawal yang ada di bilik Ki Mawur masih belum mengambil sikap apapun terhadap Ki Mawur yang sedang sakit parah. Sementara itu, Kasada dan Ki Remeng tidak banyak memberi kesempatan kepada kedua orang itu. Namun tempat yang sempit memang agak terasa mengganggu. Ternyata kedua orang itu tidak bertahan terlalu lama. Tetapi sebelum mereka dibungkam untuk selama-lamanya, maka mereka masih sempat memberikan isyarat. Kasada dan Ki Remeng yakin bahwa mereka akan menghadapi lawan yang lain. Karena itu, maka mereka pun menjadi semakin berhati-hati. Ketika mereka mendengar derap orang berlari di luar pintu butulan, maka mereka segera menempatkan diri. Ketika pintu terbuka, maka seorang yang bertubuh tinggi kekurus-kurusan dan berwajah sekeras batu padas meloncat masuk. Demikian ia melihat Ki Remeng, maka matanya pun terbelalak. Orang itu ternyata telah mengenal Ki Remeng. Tetapi ketika mulutnya mulai bergerak, sebelum ia dapat menyebut nama itu, maka tiba-tiba saja senjata Ki Remeng telah terjulur lurus menembus dada sampai ke jantung. Orang itu hanya sempat berteriak kesakitan. Namun kemudian suaranya pun terdiam. Ketika Ki Remeng menarik pedangnya, maka orang itu pun segera roboh. Orang yang berada di belakangnya terkejut. Namun ketika orang yang dadanya ditembus senjata Ki Remeng itu roboh, maka dengan cepat ia menahannya, sekaligus mendorongnya ke arah Ki Remeng. Tubuh orang itu dengan derasnya menimpa Ki Remeng yang tidak menduganya. Karena itu, maka Ki Remeng pun terhuyung-huyung beberapa langkah surut. Kesempatan itulah yang kemudian dipergunakan oleh orang itu untuk meloncat memasuki ruang dalam. Seorang yang lain ikut pula meloncat masuk dengan senjata teracu. Tetapi mereka tidak segera dapat menyerang Ki Remeng yang sedang berusaha untuk mengatur keseimbangannya kembali, karena Kasada sudah siap untuk melindunginya. Dengan demikian, maka seorang di antara mereka pun segera menyerang Kasada, agar kawannya mendapat kesempatan untuk menyerang Ki Remeng. Tetapi ketika Kasada bergeser ke samping, maka Ki Remeng telah bersiap untuk menghadapinya. Sekejap kemudian, maka pertempuran pun telah berlangsung kembali. Namun seperti yang semula, pertempuran itu tidak berlangsung terlalu lama. Yang mula-mula mendesak dan menguasai lawannya adalah Kasada, sehingga lawannya itu pun harus memberikan isyarat untuk minta bantuan. Tetapi agaknya tidak ada lagi kawannya yang dapat membantu. Karena itu, maka ketika sekali lagi ia minta bantuan, maka salah seorang dari antara mereka yang menunggui Ki Mawur itu pun berdesis, "Kau tetap di sini. Aku akan melihat apa yang terjadi." Kawannya mengangguk, ia pun mempunyai perhitungan yang sama. Selagi kawannya masih dapat bertempur, maka ia harus segera mendapat bantuan sehingga mereka akan dapat melawan bersama-sama. Keadaan itu tentu lebih baik daripada mereka harus melawan seorang demi seorang. Namun demikian orang itu keluar dari dalam bilik yang dipergunakan untuk menyembunyikan Ki Mawur, maka lawan Kasada itu sudah sulit untuk dapat diselamatkan. Karena itu, maka orang itu pun harus bertempur melawan Kasada seorang diri. Orang itu memang menjadi heran, ia melihat beberapa tubuh kawan-kawannya yang terbaring diam. Sementara itu, ia hanya melihat seorang anak muda yang bertempur dan mengalahkan kawahnya yang terakhir. Tetapi orang itu yakin bahwa anak muda itu tidak sendiri. Sebenarnya lah bahwa Ki Remeng sudah menyelinap untuk bersembunyi. Namun ketika perhatian orang yang keluar dari dalam bilik itu sepenuhnya ditujukan kepada Kasada, maka Ki Remeng pun telah bergeser pula mendekati pintu bilik tempat Ki Mawur disembunyikan oleh Wangkot dan kawan-kawannya. Sementara itu Kasada ternyata telah mendapat seorang lawan yang berilmu tinggi pula. Seorang lawan yang kemudian dikenalinya memiliki unsur-unsur gerak dari perguruan Wukir Gading. Untunglah bahwa Ki Remeng telah sempat menyembunyikan dirinya di antara perabot rumah yang sudah berserakan itu. Seandainya orang itu sempat melihat Ki Remeng, maka tentu akan dapat memberi isyarat kepada kawannya yang menunggui Ki Mawur untuk mempergunakan Ki Remeng sebagai perisai. Dengan mengancam nyawa Ki Mawur maka ia akan dapat memaksa Ki Remeng melakukan segala perintahnya, termasuk menyerahkan diri dan bahkan untuk ikut melawan orang-orang yang datang bersamanya,
karena bagi Ki Remeng, hidupnya seakan-akan sudah menjadi milik Ki Mawur. Dalam pada itu, Ki Remeng telah berdiri di sebelah pintu bilik yang dipergunakan untuk menyembunyikan Ki Mawur. Ia masih menunggu kesempatan untuk dapat berbuat sesuatu. Ki Remeng itu mengetahui bahwa di dalam bilik itu masih ada orang yang menungguinya. Tetapi Ki Remeng menduga bahwa tinggal seorang saja yang berada di dalam bilik itu, karena tidak terdengar suaranya sama sekali. Jika terdapat lebih dari satu orang, maka agaknya akan terdengar mereka berbicara meskipun mungkin sambil berbisik untuk menentukan sikap mereka. Ki Remeng menjadi semakin yakin, ketika ia mendengar seseorang berkata, "Jika yang datang itu Remeng, Ki Mawur, maka kau dan Remeng akan mati bersama-sama." Ternyata sama sekali tidak terdengar jawaban. Bahkan desah pun tidak. Sementara itu Kasada masih bertempur dengan sengitnya. Lawannya memang seorang yang berilmu tinggi, sehingga Kasada memerlukan beberapa lama untuk menguasai dan menundukkannya. Tetapi orang itu pun telah mengerahkan segenap kemampuannya. Bahkan orang itu pun berusaha untuk dapat menundukkan dan membunuh lawannya yang masih muda itu. Pertempuran di tempat yang terhitung sempit itu pun berlangsung dengan sengitnya. Bukan saja ujung senjata mereka yang mengancam menembus jantung, tetapi tangan dan kaki pun mampu menggapai tubuh lawannya. Perabot di ruang dalam itu benar-benar telah berserakan. Bahkan ajuk-ajuk dan lincak-lincak pun telah berloncatan dari tempatnya. Geledek bambu telah roboh dan melintang menyilang pintu. Sementara itu, di halaman, Risang masih bertempur melawan Wangkot. Darah Wangkot rasa-rasanya telah mendidih oleh kemarahan yang menggelegak di dadanya. Sebagai seorang yang disegani, bukan saja di lingkungan orang-orang Wukir Gading, maka Wangkot justru merasa terhina oleh tingkah anak yang baginya masih terlalu muda itu. Setelah Wangkot mengerahkan kemampuannya, ternyata anak muda itu masih saja mampu bertahan. Bahkan anak muda itu mampu mengimbangi unsur-unsur gerak ilmunya yang rumit. Namun dalam pada itu, Risang pun harus mengerahkan ilmunya pula. Dengan bekal ilmunya yang matang, maka Risang memang mampu mengimbangi ilmu dan kemampuan Wangkot. Namun Wangkot tidak hanya berguru di perguruan Wukir Gading. Karena itu, maka pada saat kemarahannya sudah membakar ubun-ubunnya, maka Wangkot telah mengeterapkan ilmu andalannya. Dengan suara bergetar Wangkot itu berkata, "Anak muda, aku telah sampai pada puncak kemampuanku. Jika dengan ilmu andalanku aku tidak dapat membunuhmu, maka kaulah yang akan mendapat kesempatan untuk membunuhku." Risang tidak menjawab, tetapi ia sadar bahwa ia harus mempersiapkan diri untuk bertempur habis-habisan. Demikianlah, sejenak kemudian, maka Wangkot itu pun telah menyerang dengan landasan ilmu puncak. Wangkot memang tidak terlalu banyak bergerak. Tetapi setiap ayunan senjatanya, maka sambaran anginnya rasa-rasanya telah menampar tubuh Risang, sehingga kulitnya terasa menjadi pedih. Risang menyadari bahwa ilmu lawannya itu adalah ilmu yang sangat berbahaya. Apalagi ketika serangan-serangan Wangkot rasa-rasanya menjadi semakin dekat dengan kulitnya. Sambaran anginnya pun rasa-rasanya telah menggores dan melukai kulitnya, apalagi sentuhan ujung senjatanya itu. Dengan demikian maka pertempuran itu pun menjadi semakin sengit. Sambaran-sambaran angin yang dihempaskan oleh sambaran senjata Wangkot tidak saja menampar dan membuat kulit Risang menjadi pedih, tetapi ia mulai merasakan arus panas yang ikut dalam sambaran angin pada ayunan senjatanya. Karena itulah, maka Risang pun harus meningkatkan daya tahannya sampai ke puncak. Ia harus mampu mengatasi perasaan pedih dan panas itu. Namun keringat pun kemudian seakan-akan telah terperas dari tubuhnya. Bahkan dalam benturan senjata yang terjadi, maka terasa kekuatan Wangkot itu seakan-akan telah bertambah-tambah. Orang yang sedang dibakar oleh kemarahan itu telah meningkatkan tenaga dalamnya sampai ke puncak. Untuk mengimbangi ilmu lawannya, maka Risang harus sampai pada ilmu pamungkasnya pula. Ia tidak akan mampu bertahan tanpa mengeterapkan ilmu yang diwarisinya dari kedua kakek dan seorang neneknya, Janget Kinatelon. Dengan ilmunya itu, maka tubuh Risang pun seakan-akan menjadi semakin liat. Dengan ringannya anak muda itu berloncatan, menggeliat dan kemudian bagaikan terbang dengan tangan mengembang. Sementara itu, senjatanya berputaran dan sekaligus menggapai-gapai tubuhnya. Wangkot terkejut melihat perubahan pada lawannya yang muda itu. Pada benturan yang terjadi kemudian, terasa kekuatan anak muda itu pun semakin bertambah-tambah.
Bahkan terasa betapa getar yang kuat merambat lewat sentuhan senjata yang berbenturan itu menjalar sampai ke pusat jantungnya. Wangkot mulai menyadari akan kenyataan yang dihadapinya. Karena itu, maka ia pun mulai menjadi cemas pula. Meskipun ia masih mempunyai harapan untuk bertahan dan bahkan harapan untuk menang, tetapi ia menjadi cemas atas kemungkinan yang dapat terjadi pada kawan-kawannya. Ketika ia sempat memperhatikan sekilas, kawannya yang bertempur tidak jauh daripadanya itu sudah menjadi semakin terdesak. Meskipun demikian kawannya itu masih berusaha meloncat sambil menyerang dengan menghentakkan tenaganya yang terakhir. Dengan cepatnya ia meloncat sambil mengayunkan senjatanya. Namun Sambi Wulung dengan cepat merendah dan berjongkok pada sebelah lututnya. Sementara itu, senjatanya terjulur lurus menggapai dada lawannya yang terlepas dari keseimbangannya oleh kekuatannya sendiri saat ia mengayunkan senjatanya. Terdengar jerit kesakitan serta umpatan kasar. Namun kemudian suara yang meninggi itu pun terdiam. Demikian Sambi Wulung menarik pedangnya, maka orang itu pun telah terjerembab jatuh dan tidak akan bangkit kembali. Sementara itu di sebelah lain dari pendapa itu, saudara seperguruannya yang bersenjata kapak masih bertempur melawan Ki Resa. Semakin lama semakin meyakinkan, bahwa orang itu tidak akan mampu melawan Ki Resa yang tua itu. Meskipun kapaknya yang besar itu berdesing-desing, namun hampir tidak berarti sama sekali. Namun dalam pada itu, Jati Wulung harus berusaha dengan mengerahkan segenap kemampuannya untuk melawan dua orang yang berilmu tinggi. Semakin lama maka Jati Wulung pun menjadi semakin terdesak. Beberapa kali ia harus berloncatan mundur mengambil jarak dari kedua orang lawannya. Dalam keadaan yang paling sulit bagi Jati Wulung, maka Sambi Wulung pun telah meluncur menyeberangi pendapa meloncat beberapa langkah di sebelah saudara seperguruannya itu. Dengan lantang, maka Sambi Wulung pun berkata, "Serahkan seorang lawanmu kepadaku. Barangkali itu lebih baik daripada aku berdiri saja termangu-mangu di sini tanpa berbuat sesuatu, karena lawanku ternyata sama sekali tidak berarti apa-apa." Jati Wulung, saudara muda seperguruan Sambi Wulung tidak mencegahnya. Apalagi ia harus mengakui kenyataan bahwa ia mengalami kesulitan melawan dua orang yang berilmu tinggi. Meskipun Jati Wulung itu masih mempunyai kesempatan, tetapi kedatangan Sambi Wulung telah memperingan bebannya. Seorang dari kedua orang yang bertempur melawan Jati Wulung itu menyadari bahwa orang yang datang itu tentu berilmu tinggi. Namun ia tidak mempunyai pilihan lain, bahwa ia harus menghadapinya. Dengan demikian, maka Jati Wulung pun kemudian tinggal berhadapan dengan orang yang keluar pertama kali dari ruang dalam, sesaat sebelum kedua orang yang berjaga-jaga malam itu dilumpuhkan. Orang yang ternyata datang dari luar lingkungan perguruan Wukir Gading. Sementara itu, lawannya yang seorang lagi harus bertempur melawan Sambi Wulung. Sedangkan Ki Resa masih harus berjuang mati-matian untuk mempertahankan diri dari serangan kapak saudara seperguruannya. Namun Ki Resa yang tua itu ternyata memang memiliki ilmu yang lebih lengkap dari lawannya. Meskipun dukungan kewadagan lawannya yang masih lebih muda itu lebih tinggi, namun ternyata kelengkapan ilmu Ki Resa mampu mengatasinya. Sementara itu, Sambi Wulung yang telah mulai bertempur lagi dengan cepat mampu melihat kelemahan-kelemahan lawannya. Karena itu, maka dengan ilmunya yang tinggi Sambi Wulung dengan cepat pula mendesak lawannya. Di sisi lain, Wangkot yang telah sampai pada puncak ilmunya, berusaha untuk segera menyelesaikan lawannya. Ia sadar, jika ia tidak dapat membantu kawan-kawannya, maka kesulitan tidak akan dapat teratasi. Semakin susut jumlah kawan-kawannya, maka kedudukan mereka pun menjadi semakin berbahaya. Tetapi ternyata bahwa ia tidak mampu berbuat lebih baik lagi. Ilmu puncaknya ternyata tidak mampu dengan cepat mengatasi lawannya yang masih muda itu. Bahkan kemudian semakin lama ia merasakan betapa ilmu lawannya semakin mendesaknya. Getaran-getaran ilmu di setiap terjadi sentuhan telah membuatnya sangat terganggu, sementara kekuatan ilmunya sendiri masih dapat diatasi oleh daya tahan lawannya. Dalam pada itu, di ruang dalam, Kasada telah berhasil menguasai lawannya. Pertempuran di tempat yang sempit itu telah memaksa kedua belah pihak mengerahkan segenap kemampuannya untuk mampu bergerak cepat. Dalam keadaan yang terjepit itu, maka lawan Kasada itu pun telah memberi isyarat kepada kawannya untuk membantunya. Menurut pendapatnya, Ki Mawur yang terluka berat itu tidak akan dapat pergi kemana-mana. Sementara itu, jika anak muda itu tidak dapat dikalahkan, maka keadaannya akan menjadi lebih berbahaya. Kawannya yang menunggui Ki Mawur tentu akan mengalami kesulitan untuk melawan anak muda itu.
Kawannya itu tidak akan dapat mempergunakan Ki Mawur untuk mencegah anak muda itu, karena anak muda itu bukan Ki Remeng yang hidup matinya seakan-akan diperuntukannya kepada Ki Mawur. Namun kawannya yang sedang menunggui Ki Mawur itu memang ragu-ragu untuk meninggalkan orang yang sedang sakit parah itu. Karena itu, ia mencoba untuk menggertak orang yang sedang bertempur melawan saudara seperguruannya itu tanpa sempat melihat orangnya. Katanya dengan suara lantang, "Hentikan perlawananmu. Jika tidak, maka Ki Mawur akan aku akhiri sampai di sini." "Kau berbicara dengan siapa?" bertanya Kasada yang mendesak lawannya. "Dengan aku yang sudah siap membunuh kawanmu ini atau kepada orang lain?" "Dengan kau," orang itu hampir berteriak. Kasada menarik napas dalam-dalam. Orang itu tidak sedang berbicara dengan Ki Remeng yang mempunyai penilaian khusus terhadap Ki Mawur. Karena itu, maka Kasada pun justru tertawa. Katanya, "Aku tidak berurusan dengan siapapun juga. Aku datang untuk mengambil benda-benda berharga yang kau curi setelah kau bekerja sama dengan Ki Remeng." Ki Remeng sendiri menjadi berdebar-debar, ia sama sekali tidak berkeberatan namanya disebut-sebut. Tetapi ia cemas bahwa karena putus asa, maka orang yang ada di dalam bilik itu akan memperlakukan Ki Mawur dengan semena-mena. Namun sekali lagi terdengar isyarat dari lawan Kasada. Karena itu, maka Ki Remeng telah menahan agar pernafasannya tidak sampai terdengar oleh orang yang ada di dalam bilik itu. Untuk beberapa saat Ki Remeng menjadi tegang. Orang tua itu seakan-akan mendengar detak jantung orang yang menunggui Ki Mawur itu yang agaknya berada dalam keraguan-raguan yang sangat. Namun akhirnya, Ki Remeng mendengar suara kaki beringsut. Tiba-tiba saja pintu pun terbuka dan seseorang telah berlari keluar pintu. Ki Remeng tidak melepaskan kesempatan itu. Tetapi, harga diri Ki Remeng sebagai seorang laki-laki telah mencegahnya untuk menusuk punggung orang itu. Karena itu, demikian orang itu meloncati pintu dan berlari ke arah pertempuran yang terjadi di ruang dalam. Maka Ki Remeng pun segera meloncat dan berdiri tegak di depan pintu. Orang yang sudah lewat beberapa langkah itu berhenti. Ketika ia berpaling, maka ia menjadi terkejut sekali. Ia melihat Ki Remeng berdiri tegak di depan pintu dengan senjata di tangan. "Setan kau Remeng," geram orang itu yang ternyata adalah saudara seperguruan Ki Remeng. Ki Remeng tersenyum. Katanya, "Sekarang kau tidak dapat memperalat Ki Mawur untuk memaksa aku tunduk kepadamu." Bersambung ke episode 227. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.